ma amsilatu dzalika 'ala tartib. Ini adalah contoh-contoh dari bacaan izhar, baik yang nun sukun ataupun tanwin. Kalau di Quran Osmani, misalkan man amana, itu nunnya tertulis ada sukunnya seperti yang saya katakan kemarin. Berikutnya Rasulun amin, itu sudah benar, tanwinnya tertulis dengan bentuk yang seperti itu ya. Atau yan auna ya, bacanya yan auna gitu, bukan yan au yan. Biasanya banyak talbis ya, yan auna gitu ya bacanya. Kemudian contohnya in huwa ya, in huwa. Setelah kita baca, nanti kita baca bareng. Atau yang tanwin bertemu ha, jurufin harin ya. Contoh yang nun sukun ketemu ha, yanhauna. Jangan lupa untuk tetap membaca nun dengan izhar, sifat-sifatnya serta makhrajnya ya. Atau nun sukun ketemu ain, seperti min ilmin. Biasanya kemarin teman-teman bacanya tawallud. Apa tawallud kemarin tuh? Memunculkan atau melahirkan huruf ya, huruf lain. Min ilmin ya. Atau seperti tanwin ketemu ain, sami'un alim, sami'una gitu. Sami'un alim. Yan'iqu, yana biasanya gitu ya bacanya. Tawallud tidak diperkenankan dalam bacaan tajwid. Yan'iqu, yana biasanya gitu ya. Min hasanatin, min ha, bukan min ha, min hasanatin. Alimun hakim, misalkan yanhituna ha, min willin, mina, jangan sampai tawalud, min willin. Azizun ghafur, fasayun widuna min khairin, qaumun khasimun, wal munkhaniqatu. Itu semua adalah contoh-contoh dari bacaan izhar. Sekarang bisa diikuti ya. Yang pertama misalun nun indal hamzah. Misalun nun yani as-sakinah indal hamzah, inda taltaqi bil hamzah. Tabi ya. Man amana, man amana, santum. Rasulun aminun, bid-dhammah ya, bid-dhamm. Rasulun, laisa bi rasulun. Rasulun aminun. Yan'auna. A itu bukan a ya, tapi yan'auna. Di paling bawah ya, asal ya. Yan'auna. In huwa jurufin harin, jurufin harin, lebih imalah la, jurufin harin,
yanhauna min ilmin nah ini kebiasaan ya, min ilmin ya, min ilmin nah. Iya. Sami'un alimun yan'iqu min hasanatin alimun hakimun bidom syafatain alimun hakimun yanhituna min ghillin ada yang baca dengan memoncongkan bibir tapi jangan sampai memunculkan huruf waw. Ada baca min ghillin di surah ya, cepat. Kalau pelan muncul waw nanti. Min ghillin la. Min ghillin ya. Min ghillin ya. Karena min ghillin azizun ghafurun fasayunghiduna min khairin qaumun khasimuna Sod ya, ini ada dua, ada yang dengan memoncongkan bibir so, ada yang so gitu ya. So kalau di yang buah itu di Kudus yang saya dapat dari Kudus baca so itu dengan memoncongkan bibir so ya. Qaumun khasimuna wal munkhaniqatu ada amsilah yakni li izhar nasamir ya au naqul mutabi dars ma haddul idgham lughatan wastilahan. Orang idgham baik secara bahasa ataupun istilah, etimologi dan terminologi ya. Amma lughatan fa huwa idkhalus syai' fi syai'. Idkhalus syai'. Secara bahasa idgham adalah masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya, apapun itu baca. Kalau secara bahasa, secara umumnya bahasa yang namanya memasukkan sesuatu dalam sesuatu namanya idgham. Ada istilah iltiqa harfin sakin bi mutaharrikin bihaitsu yasiran harfan musyaddadan yartafi' lisan 'indahu irtifa'an wahidan, yaitu pertemuan antara huruf mati dan yang berharakat. Sekiranya dua huruf tadi menjadi satu huruf yang musyaddad ya, menjadi satu huruf musyaddad yartafi al-lisan indahu irtifa'an wahid irtifa' wahid ammal huruf sittah yani yajma'u qauluka yarmiluna ya ra mim lam waw nun. Summa tangqasim hadhil huruf ila qismain bi gunna wa yusamma naqis wa bi ghairi gunna yusamma kamil. Ya. Misalan al ya wal waw wal mim wan nun bi gunna wal lam war ra bila gunna lakin bi syarti fi kalimatain bi syarti kalimat. Amma idza kana min kalimah wahidah. Kalau satu kalimat yajib izhar. Nusammi izhar kilmi. Kalau dua huruf
yang bertemu tadi di dalam satu kalimat tidak dibaca idgham, melainkan dibaca izhar, namanya izhar kilmi. Sini tidak disebutkan, cuma disebut izhar gitu saja. Bisa contohkan nanti, saran. Bisa dilihat di mushaf itu kalau untuk yang idgham itu kalau nunnya tidak ada sukunnya. Kalau nun sukun, sukunnya tidak ada. Kalau yang tanwinnya tidak sejajar. Yang sejajar hanya untuk bacaan izhar. Seperti saya contohkan ayyakulu ka'anna an-nun, yakni seperti seolah-olah nunnya hilang. Karena nun masuk pada huruf iya. Makanya diindikasikan di situ iya-nya musyaddada. Iya-nya musyaddada. Diindikasikan udhimat an-nun as-sakina fil ya hatta ka'annahu ghaib. Jadi nunnya seolah-olah hilang. Ayyakulakin ma'al hunnah. Ini disebut dengan bacaan naqis, ya. Gunnah wa yusamma naqis. Yang ada dengungnya disebut dengan naqis. Kalau yang bi ghairi gunnah namanya kamil. Contoh yang gunnah ayyaqulu, dengung itu berapa lama? Yaitu satu harokat sama dengan panjangnya mad tabi'i. Sama dengan panjangnya. Ayyaqulu, jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek. Ayyaqulu, dua karir ikut ya. Ayyaqulu, agak kepanjangan dikit, Ayyaqulu, oh sama. Kalau kita ikut bacaan yang dengung itu sama dengan mad tabi'i. Tapi ada yang mengatakan satu alif setengah, jadi agak lebih panjang. Satu alif setengah berarti sama dengan 3 harokat. Ya, 3 harokat, atau kalau diistilahkan dulu guru saya itu mengistilahkan dengan 3 ketukan jari. 3 ketukan jari. Contoh lain, liqaumi yu'minu, itu kalau yang panjangnya satu alif setengah. Kalau yang biasa liqaumi yu'minuna, 2 3. Liqaumi yu'minuna, baca dengung, tanwin seolah-olah hilang, seolah-olah langsung habis mim langsung ya. Tanwin seolah-olah tidak ada. Tapi tadi itu disebutkan wa yushtaratu ayyakunal mudgham wal mudgham fi min kalimatain kama musil. Dengan syarat yang diidghamkan dan yang diidghami itu berasal dari 2 kalimat. Kalau 1 kalimat, maka yajibu izharuhu. Ini alasannya, khaufan minal iltibas bil mudha'af. Khaufan minal iltibas bil mudha'af. Khaufan mansub, maf'ul li ajli, ya. Khaufan minal iltibas bil mudha'af. Jadi alasannya tidak boleh dibaca idgham untuk yang nun sukun dan tanwin bertemu dengan hurufnya idgham, tapi dalam 1 kalimat. Alasannya adalah agar supaya tidak serupa dengan bina mudha'af. Bina mudha'af. Apa bina mudha'af? Di sini belajar shorof. Belajar shorof. Mudha'af ada 2 ya. Ada sulasi, ada rubai. Yang sulasi mudha'af apa? Haddul mudha'af sulasi. Araftum? Ya. Ada pelajaran. Contohnya apa? Kalau yang sulasi madda, asluhu madda. Kalau yang rubai, mudha'af rubai, contohnya apa?
la. Mudha'af rubai contohnya seperti fa dan lam pertama, ain dan lam kedua. Itu hurufnya sama. Fa dan lam pertama, ain dan lam kedua. Ini berupa huruf yang sama. Nah, zalzala, zalzala, yuzalzil. Za, lam, za, lam. Selang-seling ya. Itu mudha'af. Mudha'af kalau yang disulasi ain dan lam fiil ittihad fil jinsi. Ittihad fil jinsi. Mukarrir. Jadi tadi disebutkan nun sukun atau tanwin. Tapi kalau tanwin tidak ada ya. Tanwin satu kalimat tidak ada. Karena tanwin di akhir kalimat. Tidak ada. Ini pasti nun. Pasti nun sukun. Kalau nun sukun berjumpa dengan hurufnya idgham tadi. Kemudian satu kalimat. Maka tidak boleh dibaca idgham. Karena dikhawatirkan serupa dengan bina mudha'af. Saya contohkan dun ya qin wa nun sin wa nun bun ya nun, itu semua tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca izhar. Jadi tidak boleh dibaca masalah duya kiwanun, iltibas, iltabis bil mudha'af, iltibas bil mudha'af. Ya kan? Saya contohkan kemudian sampai ikut ya. Ini bacaan namanya bacaan izhar kilmi. Izhar kilmi. Izhar yang sifatnya dalam satu kalimat. Diikuti dun ya dun ya qin wa nun sin wa nun bun ya nun khaufan minal iltibas, tidak boleh dibaca. Kemudian kita lanjut yang contoh-contoh yang idgham ma'al gunna, bil gunna. Misal nun fil mim. Mimma, nun hilang. Nunnya hilang. Lakin al-kitabah sabita. Mimma langsung mim langsung mim. Karena memang idghal an-nun fil mim. Mimmal ja'in. Mimmal ja'in. Kemudian tanwin bertemu mim. Hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Yang misalun nun fil waw. Min waraihim. Ingat, tetap kasroh, jangan langsung dhammah. Jangan langsung memoncong karena ketemu waw. Mi tetap dengan meringis. Miu ya. Miu waraihim. Jangan kaku ya, jangan langsung miu gitu, tapi tetap dengan istifalnya. Miu waraihim. Wa tanwin hudaw wa rahmah. Hudaw da ya bil fathah la, jangan kaku kemudian hudaw gitu ya. Hudaw wa rahmah. Misalun nun fin nun ya. An yang lucunya an naqulu alam harful istifal. Harful istifal. Dan nabda bi yani istifal. An naqu. Nah, gitu ya. An naqulu. Ya, gitu ya. Cepat aja. Ulang juga. An naqulu. 2 3. 2 3. An naqulu. Ya.
cepat saja, dikit saja. Gerakan. Nah, hittatun wa tadwin hittatun. Nah, perhatikan istifal hittatun ya. Kemudian langsung nun hittatun ya. Hittatun. Ulang lagi. Hittatun naufir. Hittatun naufir. Hadza kullu idgham bi gunna ma'al gunna. Misalu bila gunna wa huwa idgham nun sakinah bit tanwin fil lam ra. Fa mithalun nun fil lam. Ini yang disebut dengan yusam alladzi yusamma kamil. Bi ghairi gunna kamil. Contohnya yubayyin lana hanya ditekan tapi tidak dengung. Yubayyin lana 2 3 yubayyin lana, jangan dilamakan yubayyin. Biasanya yang bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdall khata. Yubayyin lana ya. Yubayyin lana bighairi guna hudal lil muttaqin. Jangan lama-lama ya. Hudal lil hanya ditekan untuk menunjukkan bahwa ini adalah idgham. Hudal lil muttaqin. Ini kasrohnya dibiasakan kasroh ya, i. Nah, katanya kalau kita belajar TPQ dulu tidak ada bacaan e atau o, kecuali yang imalah hanya cuma satu dalam Al-Quran. Kemudian yang o cuma huruf-huruf tafkhim ya. Hudal lil muttaqin. Mir rabbihim. Ini tebal baca. Mir rabbihim. Karena mir bukan langsung miu ya, bukan mirra. Nah, tebal dulu, tipis kemudian diikut tebal. Mir rabbihim. Tanwin ghafurur rahim. Selanjutnya pertemuan berikutnya nanti hafalannya apa itu idgham ya. Pertama secara bahasa, kemudian huruf-hurufnya, pembagiannya, terus contohnya sedikit saja. Al-muhim bisa praktikkan. Kemudian saya pengennya itu setor yang mushafnya, surah-surah itu tadi disesuaikan dengan bagaimana saat kita belajar bareng. Bukan cepet-cepetan amma yatasaalun an-nabai. Ini buru-buru ya. Jadi pengennya saya itu ya dengan tajwidnya. Karena tergantung kebiasaan. Nanti kebiasaan itu karena menghafal itu berulang-ulang, itu biasanya yang lengket. Jadi kalau biasa salah, sudah nanti belakang sulit. Benerinya sulit. Jadi saya harap nanti ke depannya setorannya itu pelan-pelan, tidak apa-apa, pelan-pelan. Dua orang, nggak apa-apa masalah misalkan. Biar tidak lama, tadi memakan waktu yang agak panjang. Masalah amma yatasaalun. Tidak apa-apa banyak, pelan-pelan gitu. Bukan kerajangan amma yatasaalun an naba'il azim. Tajwidnya hilang. Padahal fungsinya saya datang ke sini untuk menerapkan tajwidnya. Jadi tidak sekedar tahu, tapi nanti juga dipraktekkan ketika setor. Gitu ya. Jadi nanti prakteknya ketika setor itu langsung praktek dengan tajwidnya. Amma yatasaalun. Seperti yang saya contohkan. Anin naba'il azim. Nah itu harus gitu. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Dua orang biar lebih cepat nanti ya. Ya wis. Ada pertanyaan? Kayaknya jelas semua ini ya.
Jadi yang perlu diingat-ingat bacaan tadi itu, kalau yang idgham itu yang biguna dengan syarat tidak dalam satu kalimat, harus di dua kalimat. Kalau satu kalimat ini harus distorkan juga ini ya, harus distorkan. Nah idgham ini dengan syarat dari dua kalimat, terdiri dari dua kalimat. Kalau satu kalimat maka harus dibaca izhar. Sebutkan contohnya satu saja tidak apa-apa, seperti dunia itu penting. Nah, banyak beberapa teman itu bacanya tetap dibaca. Sudah ya, saya kira cukup. Alhamdulillah, semoga yang kita pelajari pagi hari ini menjadikan salah satu ilmu yang manfaat barokah. Dengan berkah guru-guru kita, istimror, yang penting istiqomah ya, istiqomah. Ya nanti kedepannya ya tetap gini. Pengennya saya itu bukan ya nggak hafal berdiri gitu aja, tetap harus hafal ya, tetap harus hafal. Bukan berarti nggak hafal sekarang, waktunya lagi hafal berarti berikutnya, ayat berikutnya nanti nggak sama hafalannya nanti. Sayang sekali kan ya. Jadi tetap hafal. Jadi saya pengennya yang merasa belum hafal di awal pertemuan sudah berdiri dulu sambil ngafal, enggak apa-apa, sambil biar nggak ngantuk juga kan. Biar nggak ngantuk juga. Karena saya juga pernah jadi santri, pernah berdiri juga, pernah di kopos kata orang Madura itu, pernah di rotan, yes, itu sudah makanan santri itu sudah ya. Ya wis. Al-Fatihah.